Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya, semoga Allah membalas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih berada di dalam bab keutamaan atau fadilah ditakdirkan Allah menjadi orang miskin atau menjadi fakir dan miskin. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas bahawa di antara keutamaan orang-orang fakir dan miskin yaitu keberkahan Allah turun. Salah satu penyebabnya adalah keberadaan orang-orang fakir dan miskin di tengah-tengah kita. Jadi kesabaran dan ketabahan mereka, juga doa-doa mereka itu lebih didengarkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengucapkan, innama turzaqun wa tunsarun, kalian ini masih diberi rezeki dalam tanda kutip yang berkah, dan kalian masih ditolong Allah dengan keberadaan orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi ini menjadi isyarat bahawa Allah masih sayang kepada kita apabila kita menyayangi, menolong orang-orang yang lemah fisik, lemah ekonominya di antara kita. Baik, kita lanjutkan fadilah yang kelima, keutamaan yang kelima, yaitu fakir dan miskin. Apabila mereka menjaga kehormatan dirinya, maka mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, posisi menjadi fakir dan miskin itu takdir Allah. Namun ketika si fakir dan si miskin menjaga iffahnya, menjaga kehormatan dirinya, mereka tidak merendahkan dirinya dengan meminta-minta, dengan mengemis, walaupun mereka tahu bahwa diri mereka kadang-kadang dianggap rendah. Tapi di saat munculnya rasa wibawa terhadap diri sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan derajat yang tinggi. Dan ini diberi isyarat oleh Nabi tentang keadaan ini dalam banyak hadis. Di antaranya dalam hadis dari Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalis. Jadi pada suatu hari ketika Nabi sedang duduk dengan sahabat, lewatlah seseorang, dan orang itu adalah orang yang kaya terpandang. Jadi lewat di hadapan Nabi SAW. Lalu Rasulullah bertanya kepada teman atau sahabat yang duduk bersamanya. Kata Nabi, ma ra'yuka fi hadha? Apa pandanganmu kalau engkau lihat orang ini? Jadi orang ini dikenal, ya. Apa pandanganmu kalau melihat orang ini? Ya. Faqala rajulun min ashrafin nas, hadha wallahi hariyun in khataba ayyumkaha wa in syafa'a ayyushfa'a. Jadi kata sahabat Nabi ini orang ini, jadi orang yang lewat tadi ini orang yang kaya terpandang. Ini kalau dia melamar seorang perempuan pasti diterima lamarannya, dan kalau dia diminta bantuan pasti dia mampu membantunya. Kalau dia bicara pasti didengarkan. Jadi ini komentar dari sahabat ketika melihat orang yang kaya itu lewat. Jadi zahirnya adalah ini orang kaya raya, terpandang, punya kedudukan, lalu diberi sebuah gambaran. Ini model-model orang kayak gini, kata sahabat. Ini kalau dia melamar seorang perempuan pasti mau. Kalau dia bicara didengarkan. Kalau dia diminta bantuan pasti dia sanggup membantu orang-orang. Nah, ini gambaran dari sahabat tentang orang yang lewat tadi. Dan memang kenyataannya memang begitu. Jadi kalau orang yang punya harta di dunia, semua orang bahkan mengaku punya hubungan dengannya, punya harta, punya kedudukan, itu semuanya mengatakan yang saudara long ya. Paling kurang dia mengatakan saya satu kampung dengan beliau, satu kampung, padahal tidak pernah diperhatikan Pak, tapi mengatakan satu kampung. Kalau baru terpilih wali kota terpilih saja, cukup banyak orang yang mengatakan nyata kampung long. Nanti ada yang mengatakan itu satu SD sama saya, satu SD. Mana ada kita teringat teman SD? Tapi semuanya mengakunya di kampung long ya, kami dekat rumah itu maksudnya 10 km dianggap dekat rumah. Kemudian dia punya hubungan melalui ipar saya, nanti ipar saya itu punya neneknya punya cucu, dari cucu itulah ada hubungannya. Semua mengait-ngaitkan dengan orang kaya, mengait-ngaitkan dengan orang yang punya kedudukan. Begitulah posisi orang yang punya harta, jabatan di dunia. Tadi sahabat pun sampai mengatakan kalau dia melamar pasti diterima lamarannya. Ini menunjukkan dari dulu keadaan itu sudah berlaku. Seorang perempuan dilamar oleh orang kaya dengan mahar 1M, yang lamarnya sudah umur 72 tahun. Kemungkinan dia akan berpikir Pak, menimbang-nimbang. Ya paling kurang kan pertimbangannya, ini sebentar lagi ini orang ini mau mati, apalagi ini kita terima aja lah. Dapat 1/8 dari hartanya sudah oke. Itu paling kurang pertimbangan. Apalagi masih muda, kaya raya. Nah inilah keadaan seorang yang digambarkan oleh sahabat ketika orang itu lewat di hadapan Nabi. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diam mendengarkan itu. Beliau diam saja. Summa marra rajulun akhar. Lalu lewatlah orang yang lain. Jadi lewat lagi seorang yang lain. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'yuka fi hadha?" Jadi kali ini yang lewat orang kedua, orangnya miskin, tidak punya jabatan apapun. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, menurut kalian orang ini bagaimana? Ini orang kedua ini. Lalu faqal, sahabat ini berkata, ya Rasulullah, hadha rajulun min fuqara'il muslimin, hadha hariyun in khataba alla yunkah wa in syafi'a alla yashfa'. Ini orang ni yang kedua ni, kata sahabat,
Ini orang-orang fakir. Ini beliau ni orang fakir, kata sahabat. Jadi kalau beliau ini melamar seorang perempuan, itu tak akan diterima sama perempuan, tak akan diterima. Lalu kemudian kalau orang minta bantu kepadanya pun dia tak akan mampu membantu. Artinya dia kurang bermanfaat bagi orang banyak. Begitu zahirnya. Kalau dia mungkin bicara pun tak didengarkan. Dan ini wa in qala la yasma' wa in qala alla yasma' liqawli. Jadi orang pun tak mau dengar kalau dia bicara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah setelah melihat komentar yang sejujurnya dari sahabat tentang dua orang yang tadi lewat di hadapannya, faqala, Rasulullah kemudian berkata, hadza khairun min mil'il ardi misla hadza. Tahukah kalian, ini orang kedua ini kedudukannya lebih utama, lebih baik daripada sepenuh bumi. Artinya seisi bumi, ya, semisal dunia atau seisi al-ard, mil'ur ard, itu orang ini berada di posisi yang lebih utama daripada orang yang pertama tadi. Hadis riwayat Bukhari. Di situ Rasulullah ingin menggambarkan bahawa ada kalanya pandangan kita terhadap orang yang miskin itu memang kita tak merendahkan secara agama, tetapi kenyataannya terjadi fenomena itu. Si miskin ini kalau dia melamar, mungkin perempuan, jangankan yang gadis, yang janda aja mikir-mikir. Kalau orang miskin yang melamar, jangankan gadis, yang janda aja masih mikir, pasti ditolaknya. Begitu pandangan zahir kita. Kalau dia diikutkan rapat atau dia ikut rapat, ketika dia memberi usulan mungkin tidak didengarkan. Tapi kalau orang kaya yang memberi usulan, ya, itu tanah kuburan pun dilelang. Kalau kata orang Aceh gimana? Lampu jeran pi. Apa bahasa Acehnya? Ipu galak. Kalau orang kaya yang mengusulkan ni tanah kuburan ni kita lelang semuanya, atau kita, itu pun jadi kalau orang kaya yang ngomong. Tapi kalau orang miskin yang ngomong, tidak ada yang mau dengarkan. Itu fenomena itu terjadi. Makanya kadang-kadang yang miskin ni malas kurapan. Anak tahu dengar. Kalau dia daftarkan diri jadi pak kecil, tidak ada yang pilih satu pun. Tapi kalau orang kaya daftar diri jadi pak kecil, semua memilihnya. Jadi begitulah keadaan. Tapi Rasulullah memberi isyarat. Si miskin tadi yang lewat itu lebih utama, bahkan lebih mulia semisal dunia dan isinya. Maksudnya di sisi Allah dia lebih utama. Ini isyarat Nabi untuk mengatakan kepada kita bahawa si miskin, fakir, yang tidak merendahkan dirinya di sisi Allah, kehidupan mereka itu dipuji, disanjung, dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang membuat mereka miskin itu bukan keadaan mereka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu berefek. Orang-orang yang menghinakan orang miskin, maka dia pun akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang merendahkan keadaan seseorang yang tak mampu, maka Allah pun akan mengatakan bahawa orang yang merendahkan itu di sisinya pun adalah orang-orang yang rendah. Buktinya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, bi'sat ta'amul walimah yud'a ilaihi al-aghniya wa yutrakul masakin. Kata Nabi, seburuk-buruknya jamuan, artinya seburuk-buruknya sebuah walimah. Walimah itu kan dasar bahasanya adalah jamuan makannya, itu disebut walimah. Jadi kalau kita menyebut ada walimah, walimah apa? Walimatul urs, itu walimah perkahwinan. Yang disebut walimatun itu adalah jamuannya, makanannya. Makanya orang buat walimah seharusnya yang diutamakan adalah makanannya, bukan tendanya.
Ini buat tenda, Masya Allah, Pak. Luar biasa tenda, mahalnya, berlapis-lapis, tahan badai, kemudian anti hujan. Untuk tenda saja sudah puluhan juta. Itu baru tenda luar, belum hiasi bangunan di dalam, Pak. Seluruh bangunan itu dihiasi dengan berbagai macam pernak-perniknya. Habis 50 juta untuk tenda mendeng. Dah boleh tenda biasa, belum duduk lintur dengan darah baru, tempat duduk pengantin, belum lagi taman yang dibuat di bawah panggung. Luar biasa persiapannya. Bahkan ada yang pakai karpet merah, lalu buat pintu gerbang dari daun dan bunga. Luar biasa. Begitu kita buka tudung saji untuk makan, Pak, engkut surai lado dalam, ikan surai lado, apa bahasanya? Engkau surai apa bahasanya? Ikan tongkol, ya. Ikan tongkol, Pak. Ya. Nanti ikan masin di pejeruang, ya. Telur dibelah dua. Itu makanan tenda luar biasa. Itu sudah salah buat walimah seperti itu. Karena yang namanya walimah adalah makanannya. Pahala itu dapatnya di dalam kebaikan makanan itu. Bayangkan Bapak Ibu, kita jarang bersedekah untuk 1000 orang dalam sehari, tapi hari itu kita sedekah sampai 2000 orang. Itu kan sudah perbuatan Nabi Sulaiman itu, memberi makan sampai 2000 orang. Syaratnya ikhlas. Setiap suapan berpahala, meledak pahala di hari itu. Kalau meninggal pemilik walimah, kalau ikhlas, itu pahala sedekahnya Masya Allah. Tapi ikhlas, Pak. Ciri-ciri ikhlas apa? Tidak mengharap amplop. Oh, masalah dibawa, jangan harap. Maka jangan tanda-tandai orang yang tak bawa amplop. Ditandainya, dilihat dari jauh, ada dimasukkan apa tidak dalam cedeng. Begitu tidak dimasukkan, langsung di blacklist untuk anak kedua. Acara anak kedua tidak diundang lagi. Ada yang model, ada buku khusus di pintu terima, Pak. Catat nama, lalu lihat kado. Nanti waktu buka kado, ramai-ramai disebut dari siapa, baca nama. Begitu hadiahnya kecil, langsung di dalam hati, lihat nanti kalau walimah kamu, lihat saya bawa kain lap dapur, lihat aja nanti. Itu menunjukkan apa? Kita berharap supaya dibalas. Nah, itulah walimah yang tak berkah. Capek buat walimah, anak kemudian bercerai, sebulan setelah itu bercerai. Habis peng sabohnya, si bulan kamu cerai. Itu akibat apa? Kita tidak melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Meletakkan celengan itu boleh-boleh saja. Tujuannya mungkin ada orang yang ingin menghargai kebaikan kita dan ingin membawa sesuatu, tapi jangan diharap. Jangan pernah berharap balik modal. Akibat harapan itu apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan seburuk-buruknya walimah adalah walimah yang hanya mengundang orang kaya, wa yutrakul masakin, lalu dia meninggalkan orang-orang miskin. Apa harapan mengundang orang kaya? Pak, orang kaya makannya sedikit, amplopnya banyak. Orang kaya itu kan paling, Pak, rendang satu, nasi sedikit. Apalagi orang kaya suka diet karbo, Pak. Dia tidak makan nasi dalam piring, yang dimakan sendoknya. Jadi orang kaya itu makan sedikit, tapi waktu keluarkan amplop 100.000, 100.000, kita ngundangnya yang begitu-begitu dengan harapan cepat balik modal. Nah, inilah salah satu kemungkaran yang kata Nabi, dengan kita meninggalkan orang miskin, lalu kita tidak undang orang miskin. Bahkan di kampung kita saja orang miskin tidak mau kita undang. Karena dalam pikiran kita, kalau ngundang orang miskin makan banyak, bawa anak 3, mamaknya 1 piring penuh, anaknya satu piring, 3 piring, Pak. Menggunung nasi. Itu rendang sampai ditaruh, Pak, setengah piring. Makanya waktu orang miskin makan itu kita pelototi, dah beli, mana kita lihat, kita gertak-gertak anaknya. Jadi bahkan yang jaga cateringnya itu, yang jaga itu memang sudah disiapkan
menyewa min dengan gati-gati ni icok ambil daging gertak sikit. Dipelototi, begitu diambil dua bergetar sendok anak itu karena takutnya dengan malaikat maut di hadapannya. Itu model, Pak. Kita merasa apa manfaat kita undang orang miskin ini? Habis makan banyak, kalaupun dia beri amplop, itu kadang-kadang dia kasih 5.000. Ciri-cirinya biasa 5.000 itu ditaruh dalam amplop merah biru, Pak, yang ada garis merah-merah samping biru, mereng-mereng itu. Itu ciri-ciri 5.000 itu biasanya. Karena orang kaya itu amplopnya putih, semuanya rapi, kan, Pak? Lalu kita tak mengundang mereka dengan perasaan itu. Alah, nggak usah kita undang ramai-ramai sekali. Sehingga yang makan makanan kita teman sekantor, bos-bos, pimpinan-pimpinan, pimpro-pimpro. Kalau bisa ngundang-undang presiden kita undang. Orang-orang miskin lewat cuma lihat, tanya-tanya sesama mereka, acara nikah nak diundang, kamu ada diundang? Kata orang miskin sebelah mana? Kamu? Saya juga anda. Akhirnya orang miskin kumpul-kumpul, tidak ada yang undang. Apa kata Nabi? Kalau perasaan itu sudah ada dan itu sudah terjadi, itulah walimah bi'sa. Bi'sa itulah bahasa Arab seburuk-buruknya walimah. Berarti itu tidak didoakan oleh malaikat, tidak dianggap sedekah, bahkan kemudian menimbulkan laknat. Apa fungsi hadis ini diletakkan dalam bab ini? Yaitu kita jangan mengira bahawa kedatangan orang miskin itu akan menyebabkan kita bangkrut, rugi. Padahal mereka makan, itulah doa-doa yang terbaik. Begitu mereka makan, mereka berbisik sesama si miskin yang duduk sampingnya, Masya Allah, saya tak pernah makan yang kayak gini. Paling nanti waktu hari raya kurban, Alhamdulillah ada orang kaya undang kita. Dia bisik sama anaknya, anak, ada enak anak? Aduh, kita anaknya, mak, nak buka di rumah, buatlah mamak di rumah, nak, jangan minta macam-macam, nak, bapakmu dah meninggal. Ya. Oh, kamu baru bisa minta kayak gini kalau kamu dapat bapak baru. Tak usah macam-macam, nak, makan aja, nak, makan aja, Alhamdulillah, mau tambah-tambahlah. Tapi tunggu-tunggu, jangan sampai dilihat sama malaikat maut tadi itu. Jadi Bapak Ibu kata, doa mereka, begitu mereka kekenyangan, itu bit ger'ab, Pak, keluar sendawanya. Itu sendawa itu membuat malaikat senang, membuat malaikat mungkin tersenyum. Masya Allah, engkau telah mengenyangkan orang miskin di hari ini. Ketika Nabi ditanya amalan apa yang paling disukai, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, apa jawaban Nabi? Dari 4 perkara, salah satunya beliau menyebutkan it'amut ta'am. Engkau suka memberi makan kepada siapa? Orang yang tak makan. Maka seharusnya kita kalau mau dapat keberkahan, mau dapat keutamaan dunia, artinya pahala sebesar dunia dan isinya seperti Nabi sebutkan di awal hadis tadi, perbanyaklah memuliakan fakir dan miskin. Karena mereka itu sebenarnya tak meminta, tapi kita undang untuk datang. Kita undang, mengundang mereka, kita tahu resikonya, bahawa takkan banyak yang mereka beri untuk kita. Tapi dengan memuliakan mereka, maka kita telah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang-orang fakir itu, Pak, itu yang terbaik di saat mereka bertahan, rasa malu di hati, rasa malu di hati untuk meminta. Itu orang-orang yang paling mulia di atas dunia ini. Setelah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemiskinan, kefakiran, tapi mereka tak pernah berfikir untuk mencoba meminta-minta di tangan manusia. Orang yang begini yang kita muliakan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa al-miskin bihadza at-tawaf alladhi yatufu 'ala an-nas fataruddahu al-luqmah wal-luqmatain at-tamrah wat-tamratain. Bukanlah disebut miskin orang-orang yang mengemis, berkeliling-keliling meminta-minta, lalu engkau memberikan 1 suap, 2 suap, atau engkau memberikan 1 kurma, 2 kurma. Itu tidak disebut miskin yang dimuliakan oleh Allah. Qalu famal miskin ya Rasulullah. Jadi yang miskin itu sebenarnya yang mana ya Rasulullah, kata sahabat setelah mendengarkan itu. Qal, Rasulullah berkata, alladzi la yajidu ghaniyan
la yajidu ghaniyun yughnihi wa la yaqtan lahu fayatasaddaq alaihi wa la yas'alu an-nasa syai'a. Kata Nabi, orang miskin itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kecukupan dalam dunianya. Ini di awal pertemuan kita sudah sebutkan di mana beza fakir dan miskin. Fakir itu tak mampu menghidupi dirinya, setengah pun tak mampu. Jadi kalau kebutuhannya 10, dia cuma mampu 3. Itu fakir. Kalau miskin, kebutuhannya 10, dia sanggup 7, 3 lagi tak sanggup. Itu miskin. Ya, itu miskin. Tadi fakir. Maka miskin itu yang tak mencukupi, kata Rasulullah, kebutuhannya. Dan ini tidak bisa diukur dengan keadaan dia pemulung. Tidak. Orang yang bergaji pun masih bisa disebut miskin, Pak, selama memang tidak cukup. Kerja di satu instansi, gaji 2,5 juta, isteri 1, anak 3, 2,5 juta, wang belanja untuk sebulan makan isteri dan anak 2,5 juta, itu bagaimana mencukupinya? Belum lagi biaya untuk anak, apalagi anak masukkan pesantren. Walaupun punya gaji, tapi mereka masuk kategori miskin. Jadi banyak hari ini amil-amil zakat nak mau kasih kepada yang bergaji, karena pandangannya nak kerja, katanya ada kerja. Jadi waktu diputuskan bagi zakat, nanti orang tanya nak kerja, ada kerjanya, di mana kerja, ada kerja. Dipikir kalau sudah ada kerja sudah kaya. Tidak begitu ukurannya. Yang sudah kerja bergaji pun kalau tak cukup itu disebut miskin, tapi bukan fakir, berhak dapat zakat. Ini ada yang kadang-kadang lihat rumah, ada janda rumahnya besar, ya, rumahnya besar, lalu amil Lampung mengatakan itu rumahnya besar, itu tidak layak dapat zakat. Padahal dia janda, rumahnya besar karena dulu mantan suaminya, almarhum suaminya itu mungkin pernah kaya, bangun rumah, meninggal suaminya, tak ada penghasilan, tinggallah dia di rumah itu, lalu hidupnya mulai morat-marit. Datang kita mengira kalau rumah besar tidak layak dapat zakat, yang salah, ya, itu sudah salah. Jadi hati-hati dengan keadaan sudah miskin tetapi tak punya harga diri, yaitu dengan cara meminta-minta. Lalu kita dapat apa yang diminta, tapi kita kehilangan kemuliaan di sisi Allah SWT. Makanya para sahabat itu paling bertahan untuk tidak meminta-minta walaupun mereka miskin. Ini ada hadis yang panjang, Pak, saya tidak bacakan per hurufnya lagi, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya singkatkan saja karena waktu kita, Pak. Jadi Hakim bin Hizam ni, beliau sering pertama meminta ke Nabi, asal minta Nabi beri, asal minta Nabi beri. Nabi kalau sudah diminta tidak pernah beliau mengecewakan, minta beri, minta beri. Ya, karena di saat itu keadaannya memang banyak muhajirin yang pindah ke Madinah menjadi ahli suffah, betul-betul miskin, tidak ada apa-apa. Mereka tinggalkan tanah airnya, tinggalkan ternaknya, tanahnya, hanya demi menyelamatkan agama mereka. Muhajirin itu kan banyak yang miskin waktu pindah hijrah. Nabi beri. Tak pernah Nabi mengatakan hal yang buruk kepada mereka. Namun kemudian Nabi mengatakan pada suatu saat, ini saya ambil ringkasannya, katanya, wahai Hakim, dunia itu memang indah, tapi kalau engkau melihat dunia dengan kedermawananmu, maka dia mencukupkan hatimu. Tapi kalau engkau melihat dunia dengan nafsumu, maka engkau takkan pernah merasa puas dan cukup di atas dunia ini. Itu nasihat Nabi kepada Hakim. Lalu Nabi mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wahai Hakim, tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya, janganlah engkau mengadakan tanganmu untuk meminta-minta. Semenjak itu Hakim tak pernah mau meminta sedekah sekalipun. Meninggal Nabi, Abu Bakar mengantarkan zakatnya ke Hakim, mengantarkan zakat dari Baitul Mal untuk Hakim, karena miskin memang, tapi beliau menolaknya. Di masa Umar bin Khattab diantarkan ghanimah, harta rampasan perang, dia juga ikut perang, tapi dia menolaknya. Dia teringat kata Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Semenjak itu tak pernah lagi dia mau meminta kepada orang. Dan itu berlaku pada banyak sahabat. Dalam hadis yang lain,
itu disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, itu juga miskin, beliau sering meminta kepada Nabi, Nabi selalu memberi ya. Juga beberapa sahabat, beberapa orang di kalangan sahabat juga begitu, mintanya ke Nabi ya, sekaligus meminta keberkahan dari apa yang diberi oleh Nabi, begitu maksudnya. Nabi selalu beri. Lalu kemudian sampai tidak ada apa-apa lagi Nabi untuk beri kepada orang lain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka yang sering meminta, apa kata Nabi? Wa may yastaghni yughnihillah wa may yatasabbar yusabbarhu Allah wa ma utiya ahadun ata'an khairun wa awsa' min as-sabr. Barang siapa yang merasa cukup, artinya tidak meminta-minta, maka Allah cukupkan dirinya. Dan barang siapa yang bersabar di atas keadaannya, maka Allah sabarkan dia. Barang siapa yang diberikan kesabaran, sungguh itulah pemberian Allah yang paling baik. Semenjak mendengarkan hadis itu, maka para sahabat kemudian menahan diri untuk tidak lagi meminta-minta. Dalam hadis lain dari Sauban dulu juga pernah suka minta tolong orang, sampai kemudian Nabi pada suatu hari mengatakan, la tas'alun nas syai'a, jangan engkau meminta-minta kepada manusia apapun. Semenjak beliau mendengarkan Nabi mengatakan itu, Sauban sedang naik unta, ini hadis juga riwayat Ahmad, sedang naik unta, jatuh tongkatnya. Tak pernah lagi Sauban meminta tolong kepada orang yang lewat. Padahal kan cuma minta tolong aja, tolonglah ambil tongkat sebentar, kasih, tinggal sorong ke atas kan. Tapi semenjak dia mendengarkan Nabi mengatakan jangan minta apapun pada manusia, artinya kebutuhan untuk sendiri ini, pulang untuk diri sendiri. Semenjak itu Sauban selalu turun dari untanya, turun dari unta hanya untuk mengambil tongkat yang jatuh. Inilah Bapak Ibu sikap seorang yang punya harga diri. Maka kalau kita baca fikih Pak, salah satu kemakruhan dalam berwudu apa? Meminta tolong orang untuk diwudukan. Artinya ketika kita mau wudu, kadang-kadang kita suruh pegang orang selang air, kita suruh pegang, tolong pegang saya mau wudu. Orang pegang selang, kita berwudu. Ini makruh ya. Selama kita masih mampu. Kadang-kadang kita suruh siram sama orang pakai gayung, siram biar saya wudu. Orang siram, kita wudu, itu juga makruh. Karena Nabi wudu tak pernah minta tolong orang, tak pernah minta. Maka coba buka kitab fikih, semua ulama sepakat menyatakan tentang kemakruhan meminta tolong orang untuk berwudu, kecuali sudah uzur, tak mampu lagi, tak mampu lagi bergerak, sudah stroke, ditolong orang segala macam, itu tak masalah. Nah, ini semua berakibat kepada rendahnya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis-hadis kemudian melanjutkan bahawa seorang yang suka meminta-minta, ma yazalur rajul yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'ata lahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang di waktu di dunia suka meminta-minta kepada orang lain, maka dia datang di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak memiliki sekerat daging pun. Jadi orang-orang ini, pengemis-pengemis lampu merah ni, yang sebenarnya dia tidak butuh harta dan mereka masih kuat bekerja, masih mampu mencari nafkah, tapi sukanya berdiri di lampu merah, mengetuk-ngetuk kaca pintu mobil, menahan-nahan tangan kepada orang-orang yang lewat. Nanti kalau sudah selesai sore hari, buka baju pengemisnya dibuka, diganti dengan baju yang lain yang lebih bagus untuk pulang ke kampungnya. Besok pagi datang lagi pakai baju pengemis lagi, lalu berdiri lagi di lampu merah. Ini orang-orang ini Pak, kalau Bapak lewat, Bapak kasih tahu, kalian dibangkitkan di hari kiamat, daging di wajah tak ada, jadi tengkorak Pak. Bangkit, wajahnya berbentuk tengkorak. Kenapa wajah yang jadi sasaran? Karena dulu wajah itu tak ada rasa malunya. Seharusnya seorang muslim itu punya sifat malu, al-haya minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Tapi ini orang-orang yang suka menadahkan tangan, bawa-bawa kertas, mengetuk pintu rumah ke pintu rumah, kemudian mengaku diri begini, itu semua adalah orang-orang yang kehilangan rasa malu. Karena rasa malu itu biasanya terpancar dari wajahnya, maka wajah itu pun dihilangkan dagingnya. Itu alasan pertama kenapa wajah dihilangkan daging.
Dan alasan kedua kata para ulama adalah ada unsur penipuan dalam kehidupan para peminta-minta ini, yang sebenarnya hidup mereka mampu, cuma mereka mencoba untuk menipu orang banyak dengan bergaya seperti orang miskin. Ya. Saya punya teman di Satpol PP Pak, yang sering kadang-kadang mengamankan orang-orang ini. Ya. Beliau cerita, salah satu temuannya adalah itu yang berdiri lampu merah Pak. Itu pertama sudah jadi hobi pekerjaan. Sebelum mereka mengemis, mereka simpan baju dulu Pak. Jadi kadang-kadang masuk ke kamar mandi di masjid, di Islamik kan itu di bawah kamar mandinya, masuk Islamik ganti baju, nanti kadang-kadang simpan yang emasnya disimpan, kemudian baju-baju bagusnya itu dibungkus, ada yang taruh kadang-kadang di bawah pot bunga, macam-macam tempat sudah moho geraunya ke bawah. Lalu mulailah berjalan untuk mengemis. Nanti begitu pulang ambil semua itu peralatan itu, pakai kembali. Ya. Itu temuan yang didapatkan. Ya. Dan ada yang pernah mengatakan, memberitahu bahawa setiap hari itu mereka bisa menukarkan uang recehannya antara 150.000 sampai 200.000. Ya. Bayangkan, jemaahkan Allah, sudah jadi pekerjaan. Itu belum lagi yang terorganisir, belum lagi menipu dengan membawa anak-anak. Entah anak siapa, bahkan saya sempat dengar di antara pengemis yang mengatakan bahawa itu anak orang. Kenapa anak itu tertidur terus-terusan? Disuntik Pak. Ibi ubat dengar, disuntik dengar. Jadi kadang-kadang anak rental, dirental-rental sehari berapa bawa anak itu, disuntik tidur dalam pangkuannya. Kita sedih lihat, padahal kadang-kadang bukan anak dia. Sampai segitunya dia korbankan anak-anak. Eksploitasinya sampai segitu Pak, demi mendapatkan harta dengan keburukan akhlak mereka. Makanya tidak usah pelihara pengemis-pengemis yang tidak beriman ini. Yang perlu dipelihara yang mana Pak? Yang perlu dijaga-jaga, dimuliakan pengemis-pengemis yang tak pernah meminta jualan. Ya, itu Pak, kalau sudah jualan kadang-kadang kita lihat cuma ada satu tumpuk cabai, satu tumpuk tomat, itu bapak borong saja. Bapak lihat janda-janda yang jualan-jualan seperti itu, bapak borong dengan orangnya, bapak borong sekaligus. Bahaman udah Pak, nggak usah banyak lagi pikiran. Tapi nanti ya coba musyawarah dulu dengan istri, apa boleh begitu atau tidak. Nanti jangan pula ada istri yang WA saya, Ustaz gara-gara pengajian Ustaz kahadwi hanali lakolong kai pelung dengan pengemisnya, itu jangan begitu juga. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kemuliaan orang fakir dan miskin. Di saat mereka menjaga diri, Allah muliakan mereka, lebih hebat mereka daripada dunia dan isinya. Ya, mudah-mudahan ini membuat kita lebih memuliakan orang-orang yang Allah takdirkan menjadi fakir dan miskin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.